ada yang lebih sial dari seorang yang ingin melucu, tapi sama sekali tak lucu. Jangankan orang lain tertawa, saya sendiri pun tak tertawa oleh lelucon saya. Mungkin kalian menyangka menjadi badut adalah pekerjaan yang paling mudah. Tinggal bertingkah kocak dan orang akan tertawa. Bila kalian menjadi saya, kalian akan mengerti tak gampang membuat orang lain tertawa. Apalagi ketika kamu sedang tak ingin tertawa. Lagi pula di zaman ketika orang muda tersinggung dan marah. Membuat lelucon tidaklah semudah yang kalian bayangkan. Bisa-bisa hanya karena lelucon kamu bisa dipidanakan, dianggap menghina dan mencemarkan nama baik. Kawan baik saya, seorang pelawak, dipenjara hanya karena membawakan lelucon. Dia bercerita tentang seorang yang memanjat pohon kelapa pada jam 10 pagi. Dan dari atas pohon kelapa, orang itu mengumandangkan azan subuh. Tentu saja itu membuat gempar seluruh kampung. Orang-orang langsung berbondong-bondong mendatangi orang itu, berteriak-teriak menghujatnya. Bahkan ada yang ingin membunuhnya. Dasar kafir, turun kamu! Begitu orang kampung berteriak marah. Berani-beraninya kamu melakukan penghinaan. Azan subuh jam 10 pagi. Dasar kafir, aneh. Tapi dengan tenang, orang itu menjawab, loh, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Coba kalian pikir. Saya azan subuh jam 4 pagi di masjid, tapi tidak ada satupun kalian yang datang di masjid. Begitu saya azan subuh jam 10 pagi, kok kalian pada berdatangan? Coba kalian pikir, siapa yang gak taat? Siapa yang aneh? Dan siapa yang kafir? Orang kok gampang mengkafir-kafirkan orang? Hanya karena berbeda, menjadi bermusuhan. Sekarang, sepertinya orang senang dengan bertengkar. Kalau Descartes bilang, aku berpikir, maka aku ada. Orang sekarang bilang, aku bertengkar, maka aku ada. Pertengkaran menjadi komoditi. Bahkan, seringkali diberi pembenaran atas nama keyakinan. Ayat-ayat yang digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Makanya, sekarang susah untuk membuat orang tertawa. Saya menjadi badut, meneruskan ayah saya. Dulu, ayah saya seorang badut. Sekarang pun saya jadi badut. Sekarang kan lagi ngetren, anaknya meneruskan orang tuanya. Kalau ayahnya jadi presiden, ya anaknya juga pengen jadi presiden. Gak kok, anaknya nyalon jadi wali kota. Bahkan ada yang nyalon jadi gubernur. Sudah, jangan ngomong ngelantur. Nanti saya malah ditangkap lagi. Dulu kata bapak saya, jadi badut lumayan enak. Penghasilannya lumayan. Ayah saya sering diundang karena orang-orang masih butuh hiburan. Badut dan pelawak masih dianggap lucu. Lah, kok sekarang pelawak kalah lucu sama politikus?
Aduh, aku nggak nyangka kamu akan datang. Silakan, silakan. Maaf berantakan. Duduklah. Kamu mau minum? Atau kamu mau makan? Kamu nggak haus? Atau kamu nggak lapar? Syukurlah, kebetulan saya nggak punya apa-apa. Tapi bisa GoFood kok. Tapi kamu yang bayar ya. Yang datang pacar saya. Loh, jangan tersenyum mengejek kayak gitu. Baru juga manusia bisa falling in love dan punya pacar. Lihat itu, ganteng kan pacar saya? Namanya Agung. Nama lengkapnya Agung Bayar. Terima kasih. Kau masih mau menemui saya. Saya kira kamu sudah melupakan saya. Kamu pasti rindu ya? Ya saya juga. Jangan rindu. Itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja. Aku kira kamu sudah melupakan saya. Katanya kamu sudah punya pacar yang lebih cantik, yang lebih kaya. Tapi apapun yang terjadi, aku tetap cinta kamu. Sumpah, I love you. I miss you. Bolehkah aku peluk kamu? Bolehkah aku cium kamu? Agung! 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 Ternyata hanya hayalan saya saja. Tak punya pacar. Saya ini baru jomblo. Lihat betapa sialnya saya. Sudah jomblo, jadi badut juga. Nasib saya memang benar-benar ambiar. Percayalah, jadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar saya saja. Kenapa kalian menatap saya seperti itu? Apa yang aneh dari saya? Sudah saya katakan, saya ini hanya badut sial. Tapi nasib memang aneh.
nasib selalu memberikan kejutan-kejutan yang tidak pernah saya duga. Kalian lihat penampilan saya, begitu keren dan perlente. Kini penampilan saya bagus, tapi tetaplah saya hanya seorang badut. Saya tak pernah memimpikan ini. Ya, tapi inilah takdir saya. Suatu hari, saya diundang untuk mengisi hiburan pada kampanye partai. Menurut saya penampilan saya biasa-biasa saja, sama sekali tidak lucu. Tapi entah kenapa, semua penonton yang hadir tertawa terpingkal-pingkal. Saya hanya menjentik-jentikkan jari saya seperti ini, semua orang tertawa. Saya hanya menggoyang-goyangkan bokong saya, semua orang tertawa. Bahkan pada saat saya hanya berdiri diam, semua orang makin tertawa terbahak-bahak. Mereka terhibur dengan penampilan saya yang begitu tolol dan bodoh. Sungguh, saya tak pernah setolol itu. Lalu, pemimpin itu mendatangi saya, menjabat tangan saya, dan memuji-muji saya. Katanya, saya adalah sosok orang yang karismatik. Saya punya bakat yang disukai banyak orang. Dan itu adalah kekuatan seorang pemimpin. Lalu ia bilang pada saya, sekarang ini menjadi pemimpin tak perlu pintar dan cerdas. Yang penting kamu disukai banyak orang. Demokrasi membuat seseorang menjadi pemimpin bukan lantaran kecerdasannya, tapi lantaran kemampuannya untuk disukai banyak orang. Intinya, jika kamu disukai banyak orang, maka kamu akan menjadi pemimpin. Dan orang seperti kamulah yang dibutuhkan partai. Saya kemudian, mereka dandani menjadi necis seperti ini. Dan didaftarkan ikut pilkada. Padahal saya nggak tahu apa itu pilkada. Dan saya juga nggak tahu apa bedanya pilkada sama pilkabe. Tapi ada yang bilang kalau pilkabe gak boleh dicoba untuk anak. Tapi kalau pilkada boleh dicoba untuk anak. Makanya sekarang banyak anak pejabat dan pemimpin coba-coba untuk ikut pilkada. Tapi saya memang benar-benar gak tahu mengapa mereka menyuruh saya untuk ikut pilkada. Padahal ijazah pun saya tak punya. Tapi mereka bilang, tenang saja, ijazah bisa dipalsukan. Jangankan ijazah, kebenaran pun bisa dipalsukan. Dan betapa sialnya saya menang pilkada. Barangkali zaman sudah gila. Mereka memilih saya karena hanya dianggap bisa menghibur mereka dan bisa membuat hidup mereka bahagia. Ketika saya jadi pemimpin, saya berhasil membuat mereka tertawa. Tetapi ketika saya menjadi badut, saya tidak pernah berhasil membuat mereka tertawa. Itulah kenapa saya katakan, saya ini memang badut yang sial. Kita panjang umur. Kita panjang umur. Betapa sialnya saya. Dulu menjadi badut, sekarang pun menjadi pemimpin. Tetaplah seorang badut. Badut yang bisa mereka atur dan badut yang bisa membuat hidup mereka bahagia. Sungguh, saya memang badut yang sial. Tapi percayalah,
jadi badut itu berat, kamu gak akan kuat. Biar para pemimpin saja.